Hai hai hai. Selamat datang di spoiler film Zai 11. Seperti biasa, saya Sasa akan membahas alur cerita film. Nah, film yang akan saya bahas kali ini berjudul Curse. Jadi, film ini diambil dari kisah nyata, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2000. Pada hari itu, terjadi sebuah kecelakaan maritim paling naas dalam sejarah militer. Sebuah kapal selam milik Rusia tenggelam di dasar Laut Barents saat menjalani latihan kemiliteran. 118 awak kapal dinyatakan gugur dalam peristiwa naas itu. Lantas, apakah yang menyebabkan kapal selam Kursk ini tenggelam? Jika kalian penasaran, langsung saja simak alur ceritanya. Film dibuka diperlihatkan seorang bocah laki-laki bernama Misha yang tengah berlatih menahan nafas. Ia sangat senang karena bisa menahan nafas selama 57 detik. Ayahnya bernama Mikhail, seorang pelaut, dan sepertinya Misha akan menggantikan posisi ayahnya di hari tua nanti. Keluarga Mikhail sangatlah harmonis. Keesokan harinya, Mikhail dan rekan-rekannya meminta gaji. Namun sayangnya, uang gaji mereka masih belum cair. Gentlemen, we have received nothing from Moscow. Kemudian Mikhail menemui rekannya yang bernama Pavel. Pavel akan segera melangsungkan pernikahan. Namun uangnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh calon istrinya di acara pesta pernikahan itu. Lantas Mikhail dan rekan lainnya menyumbangkan sejumlah uang untuknya. Namun ternyata uang itu masih belum cukup untuk membeli semua kebutuhannya. Mikhail pun menjual jam pelautnya agar semua kebutuhan Pavel bisa terpenuhi. Hari pernikahan Pavel pun tiba. Rekan-rekan pelaut datang ke pernikahan Pavel. Mereka kompak tidak memakai jam pelaut karena jam Mikhail telah dijual untuk membeli kebutuhan pesta itu. Seketika, istri Pavel merasa bersalah ketika mengetahui semua itu. Rupanya, pesta itu adalah pesta terakhir sebelum mereka pergi berlaut esok hari. Pesta itu ditutup dengan menyanyikan Mars Pelaut. Keesokan harinya, mereka sudah siap untuk berlaut guna akan menjalani beberapa latihan kemiliteran. Terlihat mereka semua sudah masuk ke dalam kapal selam Kursk. Mikhail meminta laporan status torpedo kepada Pavel. Saat itu torpedo berstatus aman. Setelah pemeriksaan telah selesai dilakukan, kapal selam pun siap menyelam di Laut Barents. Anak-anak berlari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal Kursk yang akan menyelam menjalankan tugas negara. Misha, anak Mikhail, pun juga turut melihat kepergian kapal Kursk. Latihan kemiliteran itu di bawah pimpinan Laksamana Gradonsky. Kapal selam Kursk adalah satu-satunya kapal militer yang sangat mereka dambakan, yang nantinya akan digunakan ketika terjadi perang. Sementara itu, Kolonel David Russell selaku pemimpin Angkatan Laut Inggris telah mengetahui bahwa saat ini kapal selam Kursk Rusia sedang melakukan latihan kemiliteran. Ternyata, Kolonel David Russell telah berteman dengan Laksamana Gradonsky. Namun mereka harus berpisah karena perang dingin di antara negara mereka. Di sisi lain, suhu gas di dalam torpedo terus meningkat. Sedangkan kapten memberikan pengarahan mengenai uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Pavel memberitahu bahwa suhu torpedo mengalami kenaikan. Pavel dan rekannya kembali mengecek suhu torpedo.
Dan ternyata suhunya terus mengalami kenaikan. Lantas Pavel meminta izin kepada kapten untuk meluncurkan torpedo. Namun kapten tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk meluncurkan ketika sudah sampai di tempat pengujian. Karena suhu yang semakin naik, torpedo itu pun akhirnya meledak. Kapal selam itu pun seketika jatuh ke dasar laut. Para awak kapal bingung dengan apa yang terjadi. Michael pun menyuruh para awak untuk menutup pintu kedap air. Michael kemudian memanggil orang-orang yang berada di ruang torpedo, namun tak ada jawaban. Mungkin mereka telah meninggal dunia karena ledakan itu. Para awak kapal pun tersadar bahwa terdapat ledakan di ruang torpedo. Tak berselang lama, ledakan kembali terjadi. Kali ini ledakan semakin besar, hingga membuat sebagian kapal hancur. Korban tewas berjatuhan. Air laut tak terkendali masuk ke dalam kapal. Michael pun menyuruh awak kapal yang masih hidup untuk menyelamatkan diri naik ke ruang 9. Karena ruang 9 belum tergenang air. Salah satu awak kapal yang bernama Leo mempunyai ide menyelamatkan diri dengan berenang keluar. Namun Michael menyuruh untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting terlebih dahulu. Adegan berpindah. Angkatan Laut Inggris yang memantau Angkatan Laut Rusia menyadari bahwa kapal selam Kursk mengalami ledakan dan tenggelam. Sedangkan Angkatan Laut Rusia baru mengetahui bahwa kapal selam miliknya mengalami kecelakaan. Kolonel David Russell mencoba menghubungi Angkatan Laut Rusia, namun tak ada respon dari mereka. Sementara itu di dalam kapal, air semakin banyak. Lantas para awak berusaha membenahi pompa air. Meskipun lama-kelamaan, air tetap merembes masuk ke dalam kapal. Di samping itu, terlihat Leo mulai ketakutan. Lantas, Michael pun berusaha memberikan pengertian padanya. Di sisi lain, Angkatan Laut Rusia mulai mencari keberadaan kapal selam Kursk dengan menggunakan drone air. Mereka berhasil menemukannya. Melihat kerusakan yang sangatlah parah, rasanya tak mungkin jika dari mereka ada yang masih hidup. Adegan berpindah. Para istri-istri pelaut mendengar simpang siur bahwa kapal Kursk mengalami kecelakaan. Lantas istri Michael mencari kebenaran dengan datang ke kantor pusat Angkatan Laut. Namun sayangnya, mereka tidak memberikan informasi dan malah mengunci mulut rapat-rapat. Kemudian, para istri-istri korban berkumpul. Mereka bertanya-tanya, mengapa pemerintah merahasiakan kejadian ini? Salah satu istri korban merasa sangat menyesal karena tidak mengucapkan salam perpisahan ketika suaminya berangkat bekerja. Keesokan harinya, istri Michael menemui salah seorang kapten. Sang kapten mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa kapal Kursk. Sementara itu di dalam kapal, mereka mulai kehabisan oksigen. Lantas mereka akan menyalakan generator oksigen. Namun sayangnya, pematik generator ada di ruangan lain yang sudah dibanjiri air. Lantas mereka pun hanya bisa duduk pasrah menunggu bantuan datang. Scene berpindah. Para pengawas yang ada di kantor tidak mendengar suara apapun dari kapal selam itu. Mereka berpikir semua awak kapal telah tewas. Sedangkan di dalam kapal, Michael mulai memukul besi kapal untuk memberikan sinyal bahwa masih ada yang hidup. Para pengawas pun mendengar pukulan itu. Lantas mereka akan mempersiapkan penyelamatan. Istri Michael diberitahu bahwa korban kapal Kursk masih ada yang selamat. Istri Michael kegirangan. Ia pun memberitahu para istri-istri pelaut lainnya bahwa ada korban yang saat ini masih hidup. Di sisi lain, para angkatan laut Inggris mulai mempersiapkan penyelamatan Kursk, meskipun Rusia belum minta tolong kepada mereka. Adegan berpindah. Para istri korban pelaut menghadiri konferensi yang diadakan Angkatan Laut Rusia. Namun mereka tidak memberikan informasi yang diharapkan, sehingga istri Michael pun marah. Ia menyinggung tentang suara ketukan dari kapal selam itu. Namun sang kapten malah menutup acara itu dan pergi. Much air they have and what has been done to save them, sir.
I'm sorry. No! I'm very sorry. Captain! Seketika suasana menjadi ricuh. Adegan berpindah. Kondisi orang-orang di dalam kapal semakin lemah karena tak ada oksigen. Michael pun memutuskan mengambil pematik generator. Ia mengajak Sasha untuk mengambilnya. Dinginnya air laut membuat tubuh mereka menggigil. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Mereka mulai menyelam dan mencari pemati itu. Satu persatu loker mereka buka. Mereka pun berhasil menemukan pematik generator. Saat akan keluar dari ruangan itu, mendadak pintunya macet. Sasha sudah tak kuat lagi karena kehabisan oksigen. Namun Michael tetap berusaha membuka pintu itu. Pada akhirnya, pintu bisa terbuka. Dengan sekuat tenaga, Michael membawa Sasha yang tak berdaya naik ke atas. Mereka pun berhasil sampai di ruang 9. Michael dan Sasha sangat lemas, namun untungnya mereka masih hidup. Para awak kapal yang lain berusaha menutup kembali pintu itu, melawan derasnya dorongan air. Generator oksigen pun dipasang, dan mereka bisa kembali menghirup oksigen lagi. Sementara itu, kapsul penyelamat Rusia mulai diturunkan untuk menolong korban kapal Kursk yang masih hidup. Di sisi lain, Michael mengingatkan Leo agar berhati-hati saat menghidupkan generator, karena alat itu bisa meledak jika sedikit saja terkena air. Kapsul penyelamat sampai di titik tenggelamnya kapal selam Kursk. Kapal itu berhasil mengenai bagian atas kapal Kursk. Para awak kapal merasa senang mendengar dentuman itu, karena sebentar lagi mereka akan selamat. Mereka mengekspresikan kesenangannya dengan memukul besi-besi kapal. Namun sayangnya, baterai kapsul penyelamat tinggal sedikit. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke atas dan mengisi ulang baterai. Melihat kapsul kembali naik, para awak kapal sangat marah. Mereka memukul besi-besi kapal pertanda mereka sangat membutuhkan pertolongan. Michael pun menyuruh rekan-rekannya untuk tenang, karena sebentar lagi kapsul itu pasti akan kembali menolong kita. Adegan berpindah. Ternyata di bagian bawah kapsul itu mengalami kerusakan. Sementara itu, pengisian baterai kapsul membutuhkan waktu 12 jam. Di sisi lain, di dalam kapal Kursk salah satu pelaut memberikan lelucon. Mereka pun akhirnya bisa tertawa kembali. Sedangkan Angkatan Laut Rusia masih membenahi kapsul penyelamatan. Setelah selesai dibenahi, kapsul kembali diturunkan. Namun ternyata kapsul masih ada kerusakan. Dan pada akhirnya, kapsul itu kembali naik ke atas. Laksamana Gradonsky pun akhirnya menghubungi Kolonel David Russell untuk meminta tolong dalam upaya penyelamatan korban kapal Kursk. Kolonel David Russell kemudian mengadakan konferensi bahwa ia siap membantu Rusia dalam menyelamatkan korban kapal Kursk. Selain itu, negara-negara lain juga ikut menawarkan bantuan. Adegan berpindah. Pompa air yang ada di dalam kapal sudah tidak berfungsi. Hal itu membuat air yang masuk semakin banyak. Melihat itu, salah satu awak kapal bernama Maxim memutuskan akan menyelamatkan diri dengan berenang ke atas. Michael pun melarangnya, karena berenang di kedalaman lebih dari 40 meter itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Kapten Rusia tidak menerima bantuan dari Inggris maupun dari negara lain, karena ditakutkan mereka akan mencuri dokumen-dokumen penting yang ada di dalam kapal Kursk. Keesokan harinya, Angkatan Laut Rusia kembali mengadakan konferensi. Untuk kedua kalinya, mereka mengatakan informasi yang tak sesuai dengan fakta. Istri Michael kembali menyindir tentang bantuan dari negara lain. Para keluarga korban lain juga tak terima dengan yang dikatakan oleh sang kapten. Sampai ada seorang ibu-ibu yang sangat marah, hingga obat penenang disuntikkan padanya. That's nonsense, and everyone knows it. Sit down and To die for nothing. calm down, or you will be It's for you. And I'm afraid. Laksamana Gradonsky yang melihat kericuan di konferensi itu merasa iba. Ia memutuskan menerima bantuan dari Inggris tanpa persetujuan dari atasannya. Kapal selam tercanggih milik Inggris didatangkan ke lokasi.
Kolonel David Russell sendirilah yang akan mengawal penyelamatan korban kapal Kursk. Namun ia disuruh berhenti. Sementara itu, air laut yang masuk ke ruangan 9 semakin banyak. Michael menuliskan sebuah kata-kata yang ia tujukan kepada keluarganya, mengingat kematiannya semakin dekat. Di sisi lain, Kolonel David Russell menemui Kapten Angkatan Laut Rusia. Rupanya sang kapten masih berat hati menerima bantuan Inggris. Dengan bangganya, ia mengatakan bahwa armada Rusia masih bisa menangani semua ini dan tidak membutuhkan bantuan dari negara lain. Kolonel David Russell tahu bahwa Rusia takut jika rahasia di dalam kapal selam Kursk diketahui oleh Inggris. Sementara itu, untuk ketiga kalinya kapsul penyelamat satu-satunya milik Rusia kembali diturunkan. Namun kapsul itu kembali rusak, dan kerusakan semakin parah. Para awak kapal sudah tak kuat lagi untuk mengetuk badan kapal dan memberikan pertanda kehidupan. Atasan Rusia pun akhirnya setuju menerima bantuan dari Inggris. Di kapal selam, suhu semakin dingin. Namun mereka saling menghibur dengan menikmati makanan dan minuman, serasa tak ada masalah apapun. Salah satu awak kapal bernama Leo Teledor. Ia menjatuhkan generator oksigen ke dalam air, sehingga alat itu meledak, membuat mereka semua terjatuh ke dalam air. Sekarang dengan meledaknya alat tersebut, oksigen di dalam kapal itu semakin menipis. Mereka hanya mempunyai waktu beberapa menit sebelum oksigen habis sepenuhnya. Hal itu membuat mereka pasrah akan kematian yang akan datang sebentar lagi. Michael mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya kepada para rekan-rekannya dan diakhiri dengan bernyanyi Mars Pelaut bersama. Sementara itu, kapal penyelamat milik Inggris mulai menyelam. Setelah sampai di lokasi, tim menyelam diturunkan. Mereka menuju ke tempat di mana sebelumnya para awak kapal memukul-mukul besi kapal. Setelah membuka badan kapal, mereka dikejutkan dengan fakta yang mengerikan, di mana seluruh ruangan telah termasuki air, dan 23 awak yang berjuang untuk selamat harus tewas karena menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Laksamana Gridonsky sangat sedih ketika ia mendapatkan kabar bahwa semua awak kapal telah gugur. Misha juga sangat sedih kehilangan ayahnya, sedangkan ibunya sangat merasakan kesedihan mendalam karena ia masih mengandung anak kedua, Mikhail. Para keluarga korban pun kemudian melakukan upacara kematian untuk semua korban kapal selam Kursk. Mereka semua sangat sedih. Terlihat Misha dan anak korban kapal selam Kursk sangat dendam dengan Kapten Angkatan Laut Rusia karena sang kapten yang tak kunjung meminta bantuan membuat mereka kehilangan sang ayah. Saat Misha dan ibunya akan pulang, ia dihampiri oleh 2 orang lelaki. Lelaki itu memberikan Misha jam pelaut ayahnya yang saat itu sudah dijual. Misha dan ibunya pun melanjutkan perjalanan pulang. Film ini pun berakhir. Dari cerita film di atas membuat kita teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa negara kita tercinta Indonesia, yaitu tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 beberapa hari yang lalu. 53 awak kapal dinyatakan gugur. Semoga mereka husnul khotimah, diterima segala amal dan ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari C11. C11 pamit, jaga kesehatan dan sampai jumpa.